Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Polisi cek status perkara Habib Rizik yang disebut PA212 sudah di stop. Hasil aman tes corona Habib Rizik jelang kepulangan. 9 kabar rencana kepulangan Habib Rizik. Newsdetik.com. Polisi cek status perkara Habib Rizik yang disebut PA212 sudah di stop. Habib Rizik Syihab berencana pulang ke Indonesia pekan ini. Persaudaraan alumni PA212 menyebut semua kasus yang menjerat Rizik sudah di stop atau berstatus SP3. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan mengecek klaim PA212 tersebut. Nanti kita cek, ujar Yusri saat dikonfirmasi Minggu 8 November. Menurutnya ada beberapa laporan polisi terhadap Rizik, namun dia tidak menyebut laporan mana saja yang sudah di SP3. Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Pak Rizik Syihab ya, kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 5 November. Sebelumnya diberitakan PA212 menyebut tidak ada lagi laporan kepolisian atau kasus yang menyangkut Habib Rizik Syihab. PA212 mengklaim semua laporan yang menyangkut Habib Rizik sudah berstatus SP3 atau dihentikan penyelidikannya. Sudah SP3, insya Allah semua kasus Habib Rizik sudah SP3, jadi nggak ada masalah, kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif saat dihubungi Minggu 8 November. PA212 meminta polisi tidak provokatif. Apa maksudnya? Slamet meminta aparat kepolisian tidak provokatif menjelang kepulangan Habib Rizik. Jadi polisi jangan mengada-ada, ciptakan kondisi agar kondusif, jangan komentar yang provokatif dan mengada-ada, ujarnya. Apa saja perkara yang menyangkut Habib Rizik? Berikut catatan Detik.com terkait perkara-perkara yang melibatkan Habib Rizik. Salah satu kasus Habib Rizik yang cukup menyedot perhatian publik adalah kasus dugaan chat mesum di situs baladacintarizik.com. Kasus itu diselidiki Polda Metro Jaya pada 2018. Dalam kasus itu, Rizik sempat ditetapkan sebagai tersangka bersama Firza Hussein, wanita yang disebut-sebut ada di dalam chat mesum itu. Tetapi kemudian kasus itu di-stop penyidikannya atau SP3 oleh Polri. Kadif Humas Polri saat itu, Brigjen Muhammad Iqbal, membenarkan penyidikan atas kasus chat mesum telah dihentikan. Selain itu, Habib Rizik pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya soal logo Palu Arit pada mata uang rupiah, dan ada beberapa laporan polisi lainnya. Di sisi lain, kasus dugaan penodaan Pancasila di Polda Jawa Barat yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri membuat Habib Rizik Syihab menyandang status tersangka telah di-stop atau SP3. Penyidik beralasan penghentian ini dilakukan karena tidak cukup bukti. Iya, dihentikan, tidak cukup bukti, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Suryavana kepada Detik.com via pesan singkat Jumat 4 Mei 2018. Habib Rizik sendiri sebelumnya mengumumkan rencana kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Rizik akan terbang ke Jakarta hari ini. Insya Allah saya dan keluarga. Insya Allah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia, kata Rizik di akun YouTube Front TV Rabu 4 November. Hasil aman tes corona Habib Rizik jelang kepulangan. Habib Rizik Syihab tengah menghitung hari untuk kembali ke tanah air, namun sederet kontroversi masih mengiringi kepulangan Rizik. Menurut rencana, Rizik akan pulang pada 9 November 2020 waktu Arab Saudi. Setelahnya, Rizik akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Nantinya, Rizik dan keluarga akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Lalu mereka langsung menuju ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik akan beristirahat pada 2 hari pertama, yakni Rabu dan Kamis. Namun pada hari itu, Rizik bersedia menemui para tamu yang bersilaturahim. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, para habaib, para ulama, para kiai yang ingin bertemu, berjumpa, bersilaturahmi, yaitu sudah mengetahui pengumuman ini bahwa pada hari tersebut saya berada di mana, kata Rizik. Jumat 13 November, Rizik dan kawan-kawan akan ikut sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Tebet, Jakarta Selatan, yakni kediaman guru Rizik, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf.
Kemudian jam 8 pagi dari tempat beliau, insya Allah rombongan kami akan ke Bogor, ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah DPP FPI. Sholat Jumat di sana. Setelah sholat Jumat kami akan melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Raya Markas Syariah. Insya Allah tutur Rizik. Pada Sabtu 13 November, Rizik akan menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas Besar FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Sekaligus insya Allah akan menikahkan putri saya yang keempat, yaitu Syarifah Najwa Shihab, dengan tunangannya insya Allah Sayyid Irfan Alaidrus, kata Rizik. Padahal Rizik dan keluarga wajib untuk menjalani karantina loh. Dalam surat Menteri Kesehatan bernomor PM.03.01-338-2020 tentang penanganan kepulangan warga negara Indonesia atau WNI dan kedatangan warga negara asing atau WNA dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Juanda. WNI yang pulang dari luar negeri diwajibkan harus menjalani karantina 14 hari dulu. Sesuai dengan langkah penanggulangan COVID-19, aturan itu ditandatangani Terawan Agus Putranto tertanggal 22 Mei 2020. Melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian bunyi petikan aturan dalam surat Menteri Kesehatan bernomor PM.01-338-2020 tersebut. Ada dua prosedur penanganan WNI atau WNI yang tiba di Indonesia. Pertama, WNI atau WNA yang membawa sertifikat sehat, health certificate, dengan pemeriksaan PCR negatif COVID-19 dari negara asal. Kedua, WNI atau WNA tanpa sertifikat sehat dan hasil PCR negatif COVID-19. Bila WNI dan WNA sudah membawa hasil PCR negatif dari luar negeri dan dinyatakan valid oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP dan dinyatakan tidak sakit, maka dapat melanjutkan perjalanan dan menjalani karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya selama 14 hari dan menerapkan protokol kesehatan, tutur PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Muhammad Budi Hidayat kepada wartawan Kamis 5 November. Perihal karantina itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Ma'arif tidak memberikan jawaban lugas mengenai Rizik. Dia malah mengatakan bila pemerintah mempersulit ulama, TKA asing terutama Cina kok keluar masuk Indonesia nggak disuruh isolasi mandiri. Giliran ulama yang mau kembali ke tanah air dipersulit, kata Slamet kepada wartawan Minggu 8 November. Slamet pun mengatakan Habib Rizik tetap akan melakukan beberapa agenda sepulangnya ke tanah air. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu menikahkan salah satu putrinya. Insya Allah sesuai yang beliau sampaikan, agendanya tetap akan berjalan termasuk menikahkan putrinya, ucap Slamet. Namun ada pertanyaan lain, yaitu mengenai kondisi kesehatan Rizik terutama terkait virus corona. Apakah Rizik sudah menjalani tes? Insya Allah aman, beliau juga sudah PCR swab test juga, terang Slamet. Namun Slamet tidak menjelaskan apakah hasil tes PCR Rizik positif atau negatif. Hasil PCR Rizik aman, lanjutnya tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.